Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah Sadaqallahul Azim. Para pemirsa setia channel YouTube LDNU Cabang Tuban yang dirahmati Allah, jumpa dengan saya Lailatul Rasyidah yang dalam hal ini akan menyampaikan hadiah bagi orang yang berpuasa. Seperti ayat yang saya sebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini adalah ayat yang populer tentang puasa. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa tujuan dari kita berpuasa itu adalah tidak lain dan tidak bukan supaya menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Nah, para pemirsa setia channel YouTube LDNU Cabang Tuban yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di ayat-ayat yang lain, jika seseorang telah mampu atau telah mencapai derajat yang sempurna, yakni derajat orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjanjikan hadiah untuk kita semuanya. Lalu pertanyaannya, hadiah apakah itu? Di antaranya yang terdapat di dalam surah At-Tolaq, yakni ayat 2-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan baginya jalan keluar dan akan memberinya dari rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan atau Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan urusan yang dikehendakinya, dan sesungguhnya Allah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Para pemirsa channel YouTube LDNU Cabang Tuban yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, kalau puasa kita itu berhasil, maka Allah akan memberikan hadiah, yaitu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah. Itu adalah hadiah yang pertama. Siapa yang diberi jalan keluar atau siapa yang diberi hadiah oleh Allah, yaitu orang-orang yang bertakwa. Lalu bagaimanakah kita supaya menjadi orang yang bertakwa? Salah satunya adalah dengan cara berpuasa. Para pemirsa rahimakumullah. Pertanyaan yang kedua, hadiah apa yang kedua bagi orang yang bertakwa yang akan Allah berikan? Kemudian disambung pada ayat yang lainnya, yakni wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa akan ditambah rizkinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu adalah janji Allah.
Selanjutnya hadiah yang ketiga buat orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa pada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan-kemudahan dalam segala urusan-urusannya. Sebab sesuatu yang susah bagi kita, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadiah yang keempat yang Allah bakal kasihkan kepada kita, yaitu jika kita telah mencapai predikat takwa. Berikutnya dalam surah At-Tolak ayat ke-5, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahalanya. Para pemirsa channel YouTube LDNU Cabang Tuban, rahimakumullah, ini artinya adalah hadiah-hadiah mahal untuk kita. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Oleh karena itu, marilah kita upayakan puasa kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapan kita, puasa kita sebenar-benarnya sesuai dengan syariat dan prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah, sehingga kita mampu memperoleh derajat sebagai orang yang bertakwa. Puasa orang yang bertakwa itu sebenarnya seperti apa sih? Sebenarnya sangat sederhana sekali. Menjaga pikiran, menjaga hati, menjaga pandangan, lisan, dan pastinya menjaga jari-jari kita yang berkaitan dengan sosial media, serta menjaga akhlak kita. Dan pastinya kita harus menjaga puasa kita dari hal-hal yang sekiranya membatalkan puasa. Para pemirsa rahimakumullah, di tengah semua amalan yang kita lakukan selama bulan Ramadan, kita juga diingatkan untuk merenungkan surah Al-Asr, sebuah surat pendek namun mempunyai makna, nilai yang sangat dalam sekali, yang berbicara tentang kerugian dan kesempatan hidup manusia. Surah Al-Asr ini dimulai dengan sumpah Allah dengan waktu atau Al-Asr. Waktu adalah sesuatu yang sangat kita hargai. Akan tetapi waktu sesuatu yang sering kita lalaikan. Kita tidak memahami betapa berartinya waktu dan berharganya waktu bagi kita semuanya. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Asr yang artinya demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh dan saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Para pemirsa channel YouTube LDNU rahimakumullah, ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran yang sangat jelas sekali tentang orang-orang yang merugi. Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Tidak memperhatikan keimanan, tidak memperhatikan amal soleh, serta tidak saling menghormati dalam kebenaran, dalam kesabaran. Mereka adalah orang-orang yang merugi yang sesungguhnya. Namun bagi mereka, orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, dan saling menasehati dalam kebaikan,
Mereka adalah orang-orang yang tidak merugi. Bahkan mereka yang memanfaatkan waktu selalu untuk beribadah, berbuat kebaikan, dan memperbaiki dari mulai melalui amal solehnya. Meskipun waktu itu sangat terbatas buat mereka, mereka akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang bisa menghantarkan kebahagiaan dunia hingga akhirat. Inilah yang disebut dengan kebahagiaan hakiki. Pemirsa rahimakumullah, tanpa kita sadari bahwa waktu yang terus berjalan dengan cepat ini adalah mengingatkan kepada kita semuanya untuk agar kita tidak membuang waktu dengan sia-sia. Surah Al-Asr mengingatkan kita bahwa setiap momentum Ramadan adalah kesempatan emas, kesempatan berharga buat kita untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki kualitas ketakwaan, mendekatkan diri, dan berbuat lebih baik lagi dalam hal menjalani hidup sesuai dengan prinsip yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga di bulan Ramadan ini kita tetap mendapatkan pahala-pahala yang kita kerjakan di bulan Ramadan menjadi untuk pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih sabar, menjadi pribadi yang lebih peduli, mempunyai empati kepada sesamanya, dan lebih menghargai waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, saat sekarang kita berada di bulan penghujung bulan Ramadan. Diriwayatkan setiap kali menjelang akhir Ramadan, para malaikat, langit, bumi, dan lautan, mereka menangis karena umat Nabi Muhammad sedang ditimpa musibah. Lalu salah satu sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, musibah apakah wahai Rasulullah yang akan ditimpakan kepada umat engkau? Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah menjawab, ya ini musibah beperginya bulan Ramadan. Karena pada bulan Ramadan seluruh doa kita dikabulkan oleh Allah. Amal ibadah kita diterima, sedekah kita diterima, dan amal perbuatan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sahabat pemirsa channel YouTube LDNU Tuban rahimakumullah, seandainya umatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu tahu akan keagungan daripada bulan Ramadan, mereka akan menangis meminta 1 tahun hendaknya dijadikan sebagai bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku tahu akan keutamaan di bulan Ramadan, maka mereka akan mengharap 1 tahun itu dijadikan sebagai bulan Ramadan terus. Akan tetapi kita tidak pernah tahu akan keutamaan itu, sehingga banyak dari kita ketika di akhir bulan Ramadan, menjelang akhir Ramadan, kita
menyambutnya dengan kegembiraan. Hal ini berbeda dengan orang-orang yang beriman. Mereka ketika menjelang bulan Ramadan, mereka menangis karena ia merasa jangan-jangan ini adalah Ramadan yang terakhir buat mereka. Oleh karena itu, mereka mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk selalu beriman, beramal soleh dengan penuh kesungguhan. Maka jangan jadikan Ramadan ini sebagai rutinitas tahunan yang datang dan pergi tanpa ada esensi kita untuk memperbaiki diri atau kebaikan kita bertambah. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan kembali atau tidak. Kita hanya bisa berdoa, maka kita lepas bulan Ramadan ini dengan berdoa, ya Allah, pertemukanlah kembali kami dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Semoga kita semua dipertemukan kembali oleh Allah di tahun depan dengan bulan Ramadan. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.